Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang berada di era digital. Orang-orang menyebutnya istilah dengan era digital. Nurkhalis Majid menyebutnya dengan istilah abad megamekanis. Masyarakatnya atau generasinya dikenal dengan istilah generasi milenial. Dalam konteks filsafat, suasana kebatinannya itu adalah istilahnya postmodernisme. Jadi era digital menghadirkan sebuah kondisi yang disebut dengan abad megamekanis di sebuah situasi kehidupan yang disebut dengan postmodernisme. Ciri-cirinya adalah di mana peran-peran manusia perlahan namun pasti, mau tidak mau, suka atau tidak suka, diambil oleh peran-peran mesin. Abad digital menggeser budaya analog dan budaya manual ke budaya digital. Itulah kenapa hari ini kita bisa menyaksikan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia, hari ini mulai diambil alih oleh peran mesin. Manusia akibatnya kehilangan pekerjaan. Dahulu kita bisa menyaksikan di jalan tol orang bekerja. Hari ini tol digantikan oleh mesin yang disebut dengan e-money. Dahulu tukang pos mengantarkan barang-barang kita ke rumah. Setiap minggu kita bisa berinteraksi dengan mereka. Hari ini pos diganti oleh peran-peran mesin sejenis aplikasi. Apakah WhatsApp, SMS, kemudian Instagram, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula era digital melahirkan sebuah era di mana aktivitas yang berbasis paper itu perlahan namun pasti berubah menjadi paperless. Dahulu kita punya makalah waktu di pasca sarjana dengan Pak Dr. Kamaludin, PR4, mengetik dengan paper. Hari ini orang sudah menggunakan paperless. Koran setiap hari dahulu kita mendapatkan melalui paper. Sekarang koran setiap saat datang ke handphone kita menggunakan paperless. Inilah sebuah era yang disebut dengan era digital yang menghadirkan berbagai macam kemudahan-kemudahan, menghadirkan berbagai macam manfaat bagi manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia agar pekerjaan lebih cepat, lebih terukur, dan tuntas. Namun di sisi lain, kita melihat ada sisi-sisi yang harus kita isi di situ, di mana terjadi kegalauan terhadap diri manusia. Manusia mengalami eskapisme, patologi sosial, mengalami kegoncangan sebagai efek hadirnya teknologi digital. Di mana peran-peran manusia tadi itu diambil alih oleh peran mesin. Bahkan sekelas dosen sekalipun hari ini bisa digantikan oleh Google. Ketika dosen tidak mampu menjawab secara cepat, mahasiswa langsung bertanya kepada Profesor Google. Kita tahu hari ini orang belajar bisa dengan Google. Misalnya apa? Kita kenal Hairul. Hairul itu penemu pesawat terbang, bukan penemu, pembuat pesawat terbang dari mana tuh dia tuh? Dari Enrekang kalau tidak salah. Dari Pinrang. Dari Pinrang, ya, dari Pinrang. Ditanya, Anda belajar dari mana? Dia bilang dari Google. Lalu bukunya apa? Dia bilang bukunya berbahasa Prancis, berbahasa Inggris. Loh, kata petugas di Jakarta. Bagaimana Anda bisa belajar bahasa Prancis dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman? Dia bilang, saya pakai Google Translation. Jadi Hairul itu membuat pesawat, merakit pesawat melalui YouTube saja dia. Artinya apa? Orang-orang yang hari ini tidak siap dengan perkembangan teknologi akan mengalami kehilangan visi dan misi kehidupannya. Karena apa? Era digital menjadi tsunami besar bagi kehidupan manusia. Mungkin kita bertanya, apa itu digital?
Era digital adalah sebuah era di mana produk-produk teknologi itu berbasis angka. Angkanya itu adalah 0 dan 1. Ini tolong seluruh peserta harus dicatat ini. Angka 0 dan 1. Kapan era digital mulai? Ketika ditemukan bilangan binier. Bilangan binier itu apa? 0, 1 atau 1 dan 0. Itu bilangan binier. Jadi era digital adalah sebuah era di mana produk-produk teknologi hari ini berbasis angka, digit atau digital. Kalau Bapak, Ibu, adik-adikku semua punya handphone atau punya laptop, kalau Anda menulis huruf A di laptop itu, jangan kita berpikir itu adalah A. Tanyalah yang ahli IT di sini, siapa ahli IT, Pak Ridwan Kambau itu siapa, atau Pak Afif, yang dari Saintek. Kalau kita menulis di komputer atau di laptop atau di handphone itu huruf A, itu yang kita tulis bukan A sebenarnya, tetapi kumpulan angka 01010101 dan derit ukur yang begitu panjang, cuma kita nggak tahu berapa panjang dia. Baru kemudian 01 ini mengonversi dirinya menjadi huruf A. Itu namanya abad digital. Nah, suasana abad digital ini melahirkan sebuah turbulensi psikologis manusia, di mana hari ini manusia mengalami kegalauan yang begitu luar biasa, mengalami kepanikan sosial, sehingga terjadi apa yang disebut dengan dislokasi sosial, dislokasi, split of alienation, mengakibatkan manusia merasa kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Akibatnya ada orang-orang yang kemudian bunuh diri, padahal udah kaya, gantung diri, padahal anak istrinya banyak, anaknya banyak, kekuasaannya ada, kekayaannya ada. Kita boleh baca sejumlah orang-orang yang kemudian putus asa bunuh diri di era hari ini disebabkan orang tidak mampu menghadapi sebuah revolusi industri yang begitu gencar menyerang kehidupan manusia. Nah, ketika era digital ini hadir dan digital itu berbasis 0 dan 1, maka agama Islam sudah mengajarkan kepada kita jauh sebelum era digital ini hadir. Dengan apa caranya? Dengan menghadirkan prinsip mental digital di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Apa itu mental digital? Mental berbasis 0 dan 1. Jadi era digital 0, 1 harus dihadapi dengan mental digital 0 dan 1. Apakah mental digital 0 dan 1 itu? Itulah mental yang menghadirkan prinsip tauhid. La ilaha illallah. Ini pukul 1. Ini di dalam bahasa Arab itu la nafi. Lamun nafi, la negasi, meniadakan. 0, tidak ada. Jadi mental digital adalah sebuah mental yang memiliki prinsip bahwa satu-satunya tujuan kita, prinsip hidup kita, itu hanyalah Allah. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan harga diri, bukan glamoritas yang dicari, tetapi yang dicari hanyalah Allah. La ilaha illallah. Maka kita bisa melihat apa efek daripada mental digital. Contoh sederhananya adalah Allah contohkan kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kenapa Ibrahim dikatakan sebagai bapak tauhid. Dia adalah bapak tauhid. Kenapa? Karena Ibrahim, kita sudah tahu ceritanya semua, tidak memiliki anak. Begitu lama dia berdoa kepada Allah, tidak memiliki keturunan. Kemudian Allah berikanlah keturunan yang namanya Ismail. Siapapun orangnya selama manusia normal pasti mencintai, menyayangi anak yang selama ini didambakannya. Tapi di saat dia menyayangi anak itulah kemudian Allah menguji kepada yang bersangkutan untuk membunuh anaknya. Disitulah ujian yang begitu luar biasa yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena kedua-duanya punya mental digital, baik Ibrahim ataupun Ismail, bukan anak yang menjadi tujuan, bukan kekayaan yang menjadi fokus utama kehidupan, tetapi hanya ridha Allah
maka kedua-duanya mengorbankan diri untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya kemudian diselamatkan oleh Allah sebagaimana yang kita sudah tahu ceritanya, yaitu cerita pengorbanan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Jadi era hari ini, apapun namanya, kalau mental kita adalah mental digital, insya Allah kita akan mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan ini kapan dan dimanapun kita berada. Zaman boleh berubah, tapi mental tidak akan pernah bisa merubah kita dengan prinsip la ilaha illallah. Boleh mungkin kita kehilangan suami, bisa mungkin kehilangan anak, tetapi ketika prinsip la ilaha illallah itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu menjalani fase-fase yang sulit seperti ini. Mental digital juga harus dihadirkan di saat pandemi hari ini, bahwa segala sesuatunya itu pasti adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep 0 dan 1 sebagai proses daripada kehidupan digital hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan. 0 dan 1 ini agak unik dalam matematika sofistik. Meskipun saya katakan tadi adalah asal bilangan binier, tapi 01 ini adalah dalam bahasa sufi, dia merupakan matematika sofistik. Nabi Muhammad itu dikatakan ummi. Itu dalam bahasa sofistiknya dia adalah zero. Jadi kalau kita semua berpikir zero atau zero mind process, maka kita akan mampu menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi. Rasulullah 24 tahun atau 23 tahun menghadapi berbagai macam goncangan dan tantangan dengan pikirannya yang senantiasa zero. Dimarahin orang, dia nggak melawan. Dicaci, dia nggak membalas. Dihina, dia tetap zero. Inilah ummi. Dalam bahasa lain dia nggak, ummi itu dalam bahasa lainnya adalah tidak bisa membaca dan menulis, tapi dalam bahasa sofistik dia adalah orang berpikir zero mind process itu tadi. Yang kedua, itu 1 dan 0 itu sungguhnya adalah rumus. Rumus dalam rezeki. Kalau bapak-bapak, anak adik-adikku semua, 1 itu adalah pemberian dan pembaginya adalah harapan, itu akan kita lihat. Lihat di sini kalau kita bagi ya. 1, kita memberi 1, per 1, mengharap 1, maka sama dengan 1. Kalau 1 per 2, memberi 1, mengharap 2, maka kita mendapatkan setengah. Memberi 1, mengharapkan 3, maka kita mendapatkan sepertiga. Tapi kalau kita memberi 1, mengharapkan 0, 0, kita tidak mengharapkan apa-apa kalau kita memberi kecuali ridha Allah, maka 1 per 0 itu sama dengan tak terhingga. Maka rezeki Allah insya Allah tak terhingga hadir di dalam kehidupan kita. Inilah pengantar saya dan adik-adikku semua, para Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita diskusi setelah ini dengan berbagai macam sharing pengalaman dan pendapat